bekerja sudah santai ya. Oke, ada Greg, sudah Dewi, ada Betty. Ya, selamat malam Suji. Sudah makan ya? Oke, kalau sudah makan biar semangat ya, karena bahan malam ini sedikit memang ada teori, tapi saya bawain lebih santai karena saya bahasnya secara umum ya, nggak secara maksudnya detail banget, enggak. Nanti di sesi ketiga saya akan bawakan lebih ke cara saya ajarin teman-teman cara hitung. Misalnya hitung uang yang sekarang, terus sama inflasi jadinya berapa gitu ya. Oke, ya saya akan mulai untuk bahannya The Magic of Insurance ya. Saya memberikan nama ini karena saya ngalamin sendiri. Memang saya belum pernah ngeklaim yang namanya sakit, tapi saya urusin banyak klaim ya. Jadi kenapa saya kasih nama The Magic of Insurance? Karena saya udah ngalamin puluhan klaim yang saya urusin sendiri dan saya merasa wow, magicnya luar biasa. Walaupun saya nggak pernah ngalamin sendiri ya, amit-amit ya teman-teman ya. Saya bersyukur diberikan kesehatan sama yang di atas, tetap bisa melakukan pelayanan seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada suara yang bocor ya, saya lihat dulu. Oke. Teman-teman, saya mute dulu ya. Nanti kalau misalnya pada sesi interaktif teman-teman mau memberikan pendapat atau sharing, silakan dengan senang hati ya. Oke, The Magic of Insurance. Teman-teman di sini ya gitu ya. Apa pandangan Anda terhadap asuransi? Aduh, kayaknya malas banget ya. Kalau gitu saya mulai dari saya dulu ya. Saya boleh share saya pribadi adalah orang yang anti asuransi sebelum join ke bidang ini ya. Jadi kalau orang bilang karma berjalan ya. Jadi saya ngomong apa adanya sama teman-teman semua. Saya orang Riau, papa mama saya nggak punya asuransi, mereka merasa asuransi itu bohong ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang punya pengalaman yang sama gitu ya, mengalami hal yang sama, boleh silakan ketik yes, nggak apa-apa ya. Jadi saya tidak polis sampai saya terjun ke bidang ini. Jadi saya terjun tahun 2013 pertengahan tahun dan polis saya berarti berjalan pada tahun 2013. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah punya polis karena ya itu saya berasal dari orang yang anti asuransi dan orang yang ngajakin saya gitu ya. Mungkin teman-teman hari ini bilang aduh agent gitu ya. Nah, orang yang ajakin saya yang maksudnya mau prospekin saya, kalau teman-teman kenal bahasa prospek gitu ya. Itu tanyanya sudah punya asuransi belum? Sudah punya polis belum? Dan saya jawabnya sudah punya, padahal belum punya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman berpikir, kok orang yang anti asuransi bisa di bidang ini gitu ya. Nah itu ada satu kejadian di mana membuat saya sadar bahwa resiko kehidupan itu bisa datang kapan aja. Jadi mungkin saya cerita singkatnya aja kenapa saya akhirnya bisa membuka diri gitu ya. Jadi suami saya dulu masih pacaran ya sebelum kita married, dia udah punya polis. Tapi dia juga nggak paham asuransi itu apa. Dia beli karena nggak enak sama temennya. Jadi dia ambil polis, tapi dia juga nggak pernah bilang sama saya, kamu dengerin lah gitu ya. Nggak pernah. Sampai suatu saat kita udah mau married, 15 hari ya sebelum kita married, papa saya tutup usia teman-temannya. Kan tidak ada gejala sakit. Sebenarnya mungkin karena orang daerah jarang mau check up ya, jadi sebenarnya sudah ada masalah, cuma nggak pernah check up ya. Biasanya orang bilang mungkin bisa jadi jantung. Nah intinya papa saya tutup usia, saya agak shock karena saya anak tunggal teman-teman ya. Jadi saya agak shock dan suami saya berarti pacar saya ya, dia bilang nggak ada salahnya sih kamu dengerin dulu sih asuransi itu buat apa. Dia bilang hari ini kalau resiko itu terjadinya kebalik gitu ya, kebalik artinya sorry ya teman-teman ya, sayanya yang disayangin Tuhan dipanggil dulu, berarti papa mama saya nggak punya pegangan gitu karena saya anak tunggal ya. Jadi waktu itu saya berpikir, ya juga ya, saya nggak pernah kepikir papa saya bisa begitu cepat, ternyata udah dipanggil Tuhan ya, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Nah akhirnya saya buka diri, dengerin gitu ya, saya juga nggak paham presentasinya apa, intinya kan karena saya belum terbuka mindsetnya, saya cuma pikir ya udahlah, saya ambil buat saya, buat mama saya.
cuman satu pikiran, kalau misal terjadi sesuatu sama saya, mama saya punya pegangan, papa saya udah nggak ada, seperti itu ya. Nah, jadi waktu itu ambilnya cuma karena itu. Nah, terus kalau join ke bidang ini mungkin saya nggak cerita ya. Nanti mungkin di sesi lain kalau ada kesempatan saya baru cerita. Jadi intinya saya berkenalan dengan asuransi itu karena ada momentum itu. Jadi teman-teman di sini yang hadir, saya boleh tanya nggak ya? Ini ada yang chat ya. Apakah Anda mempunyai asuransi atau pernah punya atau pernah punya berarti mungkin sekarang udah nggak punya atau bahkan pernah menjadi penjualnya, ya berarti agentnya. Terus pernah dengar bahwa menjual asuransi adalah hal yang sangat sulit. Ya ini saya sedikit minta sharingan teman-teman, teman-teman boleh ketik ya. Nanti kalau di belakang mau ngomong boleh. Oke, Alifa udah watch lah. Oke. Greg suka percaya asuransi ya, pernah tertolong oleh asuransi. Vina, saya anti asuransi. Oke, sama ya. Deborah, saya agent asuransi Prudence sudah lama, tapi tidak berhasil hingga saat ini. Saya sudah ada polis, masih suka ikut training. Oke, bagus ya, masih suka ikut training, sudah punya polis, yang penting ya. Oke, ada Dewi, ada ini Ibu Lani punya. Tapi nggak begitu paham ya Dewi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya punya asuransi jiwa sejak umur 24 dari Meli Bandung. Suji, saya percaya asuransi, saya punya 2 asuransi. Oke, kalau gitu ini tanggapannya kan bermacam-macam. Ada nggak sih yang pernah ditawarin, sudah punya polis belum? Atau mau beli asuransi nggak yang paling fatal? Pernah? Boleh saya minta responnya? Jadi saking orang berpikir ini kayak jualan barang, orang tanyanya gini, mau beli asuransi nggak? Gue sekarang jadi agent gitu ya. Mungkin ada yang pernah begitu. Oh sering gitu ya, Alifa ya. Dan itu jujur ya, kalau saya ketemu yang kayak gitu di awal dulu sebelum saya join ke bidang ini, saya ilfeel banget ya, apalagi karena saya anti asuransi teman-temannya. Jadi saya ilfeel, saya akan jawabnya sudah punya, sehingga prospek lagi gitu ya, nggak usah diajakin ketemu lagi ya. Jadi saya ngaku dosanya ke teman-teman semua ya. Oke. Nah, ya sering ditawarin tapi tidak tertarik karena dengar dari orang susah klaimnya. Oke, good. Asuransi memang dinilai dari klaim ya teman-teman ya. Jadi kita lihat sebenarnya beli asuransi itu tanda tangan simple, gampang. Jadi ya udah. Tapi ketika kita terjadi klaim, amit-amit ya, kita memang nggak mau, tapi resiko kehidupan itu ada. Itulah sebenarnya baru kita berasa banget ini agentnya qualified nggak gitu ya, maksudnya orang yang layanin kita qualified nggak, seperti itu kalau sudah terjadi namanya klaim. Ya, oke. Terus pertanyaan kedua, pernah dengar bahwa menjual asuransi itu hal yang sangat sulit? Kalau ini saya boleh sharing, saya awal-awal jadi agent ya, pertama sekali masih unyu-unyu, masih nggak paham cara ngobrol ke orang, komunikasinya masih berantakan. Uh, saya ketemu dengan suami teman saya gitu ya. Uh, Apa namanya? Dia bilang gini, oh kamu jadi agen asuransi. Oh oke. Kalau kamu bisa berhasil, nanti kamu bisa jual semua produk gitu ya. Karena dia bilang asuransi itu susah banget jualnya. Karena nggak ada benda gitu ya. Kita jualnya konsep, jualnya ideal. Kalau mobil kan masih bisa dipegang, dilihat, oh ini warnanya merah, lebih bagus dari warna biru seperti itu. Jadi dia bilang pokoknya paling sulit deh kalau kamu bisa berhasil di asuransi pasti bisa jual banyak barang gitu, gitu ya, semua barang bukan banyak barang. Jadi saya pikir emang sesulit itu ya. Waktu itu saya udah mulai aduh gimana ya kok begitu amat gitu ya. Nah untung sebenarnya saya berterima kasih ya, saya produk trainingnya dari kantor, jadi saya ikut training, saya masuk kelas tiap Sabtu ya, kita selalu ada training tiap Sabtu. Saya masuk kelas, saya dengerin jadilah punya kosakata di bidang ini. Terus yang kedua memang saya ambil pendidikan financial planner secara khusus dari UI, Universitas Indonesia, makanya disebut Register Financial Planner kayak gitu. Itu pendidikan profesi yang memang harus diambil oleh orang-orang yang bergerak di bidang keuangan. Sangat bagus sekali. Ilmunya akan saya sharing, tapi yang simple ya, supaya teman-teman nggak terlalu ribet. Di sesi 3 nanti saya akan ajarin teman-teman, cara gimana sih merancang perencanaan keuangan buat kita sendiri ya. Oke, saya lanjut. Oh ya, ini ada chattingan ya. Dari Meli, saya pernah punya asuransi kesehatan 2, tapi karena tidak bisa double claim, jadi ditutup dua-duanya karena kecewa. Oke, ini memang nanti ya, kita akan bahas di belakang.
Nanti yang baru chat saya akan bahas di belakang, sementara saya lanjut dulu ya. Jadi apa pandangan Anda terhadap asuransi? Tadi kita sudah bahas, kita akan lanjut. Oke. Nah, ya. Sebenarnya asuransi itu apa sih? Nah, saya mau tanya teman-teman yang hadir hari ini, apakah teman-teman setuju bahwa kehidupan ini ada resiko? Resikonya bisa, cacat, bisa meninggalnya maksudnya di usia produktif gitu ya. Terus habis itu mungkin bisa jadi sakit yang menghabiskan biaya yang sangat besar. Sakitnya bisa sakit yang biasa, bisa juga sakit kritis. Sakit kritis yang saya maksud mungkin kayak kanker, jantung, stroke ya, dan beberapa jenis lainnya yang saya nggak sebut, misalnya meningitis bakterial yang teman-teman mungkin pernah dengar artis kena ini, karena biasanya itu menyerang orang-orang yang sangat super duper sibuk ya. Tadi sakit biasa yang habisnya ratusan juta saya pernah ngalamin gitu ya, pernah dengar itu mamanya teman saya gitu ya, operasi kantung empedu. Saya pikir, karena saya belum pernah nasabah yang klaim begitu, nah saya pikir kantung empedu itu mungkin habisnya 70 juta gitu ya, 80 juta. Saya berpikir begitu, karena mamanya rawat inap sekitar 1 minggu lebih. Terus saya tanyakan, kira-kira biaya mama berapa gitu, karena mamanya belum sempat ambil asuransi. Dia menyesal ya waktu itu, makanya saya sempat tanya, kira-kira biayanya berapa sih kantung empedu? Karena kantung empedu bukan sakit kritis ya teman-teman ya, maksudnya sakit yang termasuk sakit biasa cuma operasi. Itu dia habis 300 juta. Jadi saya merasa, oke. Membuka mata saya ya, maksudnya wow, sakit biasa yang menurut kita bukan sakit kritis bisa ratusan juta. Nah, jadi asuransi itu sebenarnya konsep mengalihkan risiko. Artinya gini, hari ini perusahaan asuransi mau terima kan nasabah-nasabah gitu ya, supaya si nasabah itu mengalihkan si risiko ke si asuransi, si perusahaan. Nah, kalau misalnya kayak ibaratnya gini, oke teman-teman ngumpulin duit gitu ya, kayak arisan. Nah, terjadi risiko sama orang-orang anggota arisan ini, siapa yang terjadi risiko, maka si perusahaan asuransi ini bayarin dia gitu. Tergantung manfaat yang dia ambil. Kadang-kadang yang terjadi di lapangan, klaim, kecewa, terus banyak kekecewaan itu adalah kita berpikir, saya udah punya asuransi, berarti semuanya di cover. Tenang aja lah gitu, nggak usah lihat polis saya gitu. Itu yang perlu teman-teman lihat. Kalau memang punya asuransi, coba dilihat lagi ya. Jadi kadang-kadang berpikir, pokoknya sudah punya asuransi, jadi tenang deh gitu. Apapun yang terjadi, pasti saya di cover gitu ya. Padahal sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami. Oke. Nah, makanya disebut kita perlu review polis, teman-teman. Jadi kadang-kadang polis itu kita udah ambil 5 tahun yang lalu gitu ya, atau 7 tahun yang lalu contoh. Itu udah nggak relevan dengan kebutuhan kita yang sekarang, bisa jadi. Jadi ketika kita nggak review, itulah yang terjadi. Klaim mengecewakan. Terus yang kedua mungkin bisa jadi kita nggak paham sehingga, oh klaim saya nggak dibayar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman akrab saya sendiri, dia bilang, udah nggak usah ngomong asuransi sama saya gitu ya. Waktu saya join ke bidang ini, itu saya kaget gitu ya. Kenapa? Akhirnya pertama dia nggak mau cerita. Yang kedua, berikutnya gitu ya, dia baru cerita, dia ambil asuransi gitu ya. Nah terus pas sakit DBD nggak dibayar. Terus saya bilang, hah masa sih nggak dibayarnya kenapa? Saya pikir polisnya masih baru banget. Ternyata enggak, polisnya sudah berjalan setahun lebih. Oh, terus dia bilang nggak dibayar ya karena agennya bilang memang nggak bisa dibayar gitu. Hah? Oh masa sih? Akhirnya belakangan dia tahu bahwa dia ambilnya bukan manfaat kartu yang buat rawat inap, tapi ngambilnya manfaat sakit kritis. Sehingga kalau memang tidak ada manfaat kartu kesehatan buat rawat inap, ya kalau DBD rawat inap ya nggak bakalan dibayar. Nah, jadi ya itu ya, perlu tahu apa yang sih yang kita ambil dengan lewat review polis. Jadi teman-teman di sini yang sudah punya polis, punya kenalan agent gitu ya, silakan review sama kenalannya, sama agennya sendiri, kalau agennya sendiri masih aktif gitu ya. Nah itu perlu direview supaya nggak kecewa. Itu doang ya. Oke, yang ketiga, ada 3 fungsi mendasar dari asuransi yang tidak banyak orang tahu teman-teman ya. Jadi hari ini izinkan saya berbagi lebih ke fungsi asuransi itu sendiri.
Jadi bukan asuransi itu artinya, oh ya udah nyumpahin mati gitu ya, kayak dulu orang tua saya sama banyak orang daerah saya yang berpikir demikian gitu ya. Oke, saya perlu coret sebentar, saya share dulu ya. Saya share whiteboard aja. Nah, jadi sebentar ya. Ada 3 fungsi asuransi yang memang tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Yang pertama paling basic adalah proteksi income. Income itu penting banget karena kita bergantung hidup dari income ya. Nah, terus layer kedua fungsi asuransi itu adalah proteksi aset. Oke. Yang ketiga adalah menciptakan aset. Nah, teman-teman mesti analis kebutuhannya dari di mana gitu ya, dari level di mana nih gitu ya. Kalau proteksi income itu adalah ketika teman-teman ini berfungsi sebagai misalnya contoh tulang punggung keluarga atau ada orang-orang tertentu yang bergantung hidupnya pada kita. Itu disebut income protection. Contoh saya pribadi proteksi income ya, income protection saya perlu. Kenapa? Karena mama saya bergantung hidup sama saya. Itu satu ya. Walaupun saya di keluarga saya kan saya punya suami gitu ya. Nah, berarti saya bukan pencari nafkah utama, tapi mama saya karena saya anak tunggal, maka mama bergantung hidup sama saya. Mama memang udah pensiun ya. Nah, tapi ya kita nggak pernah tahu teman-teman. Kalau secara umum kan maksudnya sorry ya yang tua memang duluan daripada yang muda. Tapi hari ini kita nggak pernah tahu resiko ya, bisa jadi kebalik. Nah makanya saya perlu proteksi income saya gitu ya, untuk ketika kalau saya terjadi sesuatu, mama saya tetap bisa melanjutkan hidup. Seperti itu. Itu namanya proteksi income. Jadi ada orang-orang yang bergantung hidup sama kita. Nah, singkatnya teman-teman ya, saya kasih tahu bahwa proteksi income itu adalah yang diambil itu adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang saya punya itu adalah 3M. Mungkin teman-teman berpikir 3M ini buat apa maksudnya? Jadi ya itu ya, kalau misalnya terjadi sesuatu sama saya, 3M ini cair kepada orang yang bergantung hidup sama saya. Terus orang yang bergantung hidup itu nggak usah pusing-pusing ya teman-teman, nggak usah pikirin, aduh gimana ya supaya 3M ini bisa menghasilkan duit. Dia cuma tinggal taruhlah, anggap ya yang paling gampang di deposito dengan bunga 6% per tahun gitu ya. Maka teman-teman nanti bisa hitung di kalkulator sendiri ya, tapi saya punya patokan 1M itu 5 juta biaya hidup per bulan yang didapat sama orang yang bergantung hidup sama kita. Berarti 3M itu sekitar 15 juta per bulan yang akan kembali gitu ya ke orang yang bergantung hidup sama saya. Contoh misalnya terjadi resiko sama saya, maka income yang saya proteksi untuk biaya hidup mama saya ada misalnya 15 juta, contoh ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau masih di level proteksi income. Sesudah level proteksi income, kita masuk proteksi aset. Kalau teman-teman berpikir proteksi aset itu apa ya? Nah, kayak contoh, mungkin teman-teman pernah dengar orang sakit gitu ya, sampai mesti jual aset. Jual aset misalnya jual apartemen, jual ruko, jual emas, dan sebagainya. Mungkin pernah dengar. Nah, dan itu sakitnya memang enggak maksudnya kayak DBD yang habis 50 juta atau mungkin tipes yang habis misalnya 20 juta contoh ya. Ada nasabah kadang-kadang rawat inap bisa 20 juta, bisa 30 juta. Enggak, kalau sakit ini mungkin bisa jadi yang habis ratusan juta bahkan miliaran sehingga mesti jual aset. Nah, sedangkan aset dijual kita udah ngumpulin bersusah payah pada saat muda gitu ya. Terus amit-amit pas tua ternyata sakit harus dijual lagi asetnya. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya level proteksi income sudah oke, berarti saya masuk lagi ke proteksi aset. Proteksi aset yang diambil itu biasanya asuransi kesehatan,
sama asuransi sakit kritis, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya level menciptakan aset, karena waktu yang sangat terbatas ya, mungkin nanti kalau misalnya di belakang ada waktu saya boleh bahas. Menciptakan aset itu, jadi rata-rata kan gini ya, orang hari ini tetap bekerja. Ini saya hapus ya. Saya cuma kasih gambaran untuk yang menciptakan aset sedikit saja. Orang masih tetap bekerja, ya. Terus cari uang itu tujuannya apa? Kalau misalnya contoh dia udah punya aset ya, beberapa aset, tapi dia tetap bekerja, cari uang gitu ya. Karena apa? Mau beli aset lagi bener nggak? Mau ciptain aset lagi bener nggak? Mau punya aset lebih banyak lagi. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman semua yang hadir, kalau misalnya kita beli aset lagi gitu ya, kita ciptakan aset lagi, itu buat apa sih teman-teman? Boleh bantu respon ke saya? Kan kita mungkin udah punya 2 aset, misalnya apartemen, rumah, atau tanah. Tapi kita masih terus bekerja gitu ya, ada motivasi bekerja, cari uang, pengen lebih banyak aset lagi. Oke, ya mungkin bisa jadi untuk warisan. Pertama mungkin untuk modal pensiunnya kita, benar nggak? Nah, terus habis itu buat warisan. Nah, teman-teman, saya sering banget dapat video gitu ya, kiriman dari grup yang membedakan orang tua Asia dengan orang tua orang Barat gitu ya. Nah, orang tua orang Barat itu memang dia nikmati banget, maksudnya uangnya di saat dia sekarang. Kalau orang tua Asia, kalau kayak teman-teman mungkin paham ya, papanya, pokoknya dari generasi yang sebelumnya, hemat gitu ya, bener nggak? Hemat, terus tujuan hematnya apa teman-teman menurut teman-teman? Mau dikasih ke anak cucu ya, bener nggak? Kalau teman-teman pernah dengar, oh ya kakek tuh hemat loh, tapi padahal dia dapat duit banyak, cuman kalau bahasa Mandarin push maksudnya uh, sayang buat dipakai gitu ya. Saya juga pernah ketemu nasabah yang dia bilangnya gitu, kalau saya pakai nanti saya mau tinggalin buat anak gimana? Ya jadinya dia sayang gitu buat pakai. Nah, akhirnya memang saya cerita konsep menciptakan aset ya. Kalau misalnya konsep menciptakan aset ini ya itu teman-teman boleh pakai uangnya yang sekarang gitu ya, tapi tetap punya warisan untuk si ahli warisnya. Dan konsep warisan ini kalau kita beli properti kan perlu DP ya, gitu ya, perlu DP. Misalnya contoh kita mau beli properti yang 5M. Perlu DP berapa persen teman-teman? Sekarang mungkin nggak usah DP ya, karena COVID ya. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh DP 30%, berarti kita butuh 1,5 M cash loh. Ya, terus misalnya sisanya kita KPR. Sisanya 3,5 M kita KPR dengan bunga contoh 7% deh. Kalau misalnya kita KPR dengan bunga 7%, cicilan per bulannya berapa? Selama misalnya kita cicil 20 tahun. Kira-kira cicilan berapa? 29 juta per bulan. Lumayan ya, mungkin kita kalau 29 juta per bulan masih gampang lah gitu ya. Nah, tapi 1,5 M cash-nya itu bagi orang yang bisnis pun merasa berat ya, kayak gitu. Nah, terus cara kedua nggak usah pakai DP deh, karena DP berat ya. Jadi DP-nya 0. Tapi 5M-nya mau dicicil juga 20 tahun gitu ya, mau beli satu aset 20 tahun dengan KPR 7%. Berarti per bulannya kita mesti berapa gitu ya. Nah, kalau yang DP-nya 0 per bulannya bisa 39 juta per bulan. Yang ini yang berat di cicilan per bulannya gitu ya, 39 juta belum yang lain ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari konsepnya fungsi asuransi ciptain aset itu nggak pakai DP ya, nggak pakai DP gitu ya, DP 0% gitu. Terus berarti kan tetap 5M ya. Nah, cara meng-create 5M adalah dalam waktu cuma 10 tahun, ya kita fix. Misalnya kita cuma bayar 10 tahun, dan per bulannya cuma, saya pernah ke nasabah saya, sekitar 3.185.000. Ya, barusan. Biasanya nasabah saya ambil warisan 5, dia akan tanya, oh per bulannya berapa ya, kayak gitu. Jadi, jauh ya angkanya ya teman-teman. Ya itu, jadi konsep itu yang biasa saya kasih tahu ke nasabah saya kalau dia udah punya 2 level ini. Tergantung level teman-teman di mana. Perlu konsultasi ke
ya kenalan teman-teman yang agent atau teman-teman sudah punya agent ya. Jadi ini fix 3185, setornya 10 tahun, ini per bulan ya. Ya, 5M sudah di tangan, ya kalau terjadi resiko berarti sudah bisa diwariskan. Sisa uangnya misalnya kita punya uang 50 juta, berarti sisanya kita boleh pakai karena warisan untuk anak cucu sudah kita siapin 5M contoh ya. 185 per bulan kalau kita bayar 10 tahun gitu ya. Di tahun ke-20 kita tidak terjadi resiko 3185 kali 10 tahun kali 12 bulan itu dibalikin full 100%. Jadi cashback 100% di tahun ke-20. Ya, jadi apa yang kita bayarkan itu dikembalikan lagi kalau memang tidak terjadi resiko, terus plus bonus 10%. Kayak gitu. Ya, jadi konsepnya seperti itu fungsi asuransi yang memang tidak banyak orang yang tahu kayak gitu ya. Jadi teman-teman perlu lihat, oh fungsinya apa, saya di level apa, butuhnya apa. Kalau saya sudah nggak butuh, misalnya udah punya semua ini, ya nggak usah beli, berarti nggak perlu punya asuransi lagi gitu. Ya, jadi tergantung teman-teman masih butuhnya di level apa. Kalau memang udah nggak butuh, ya nggak usah beli gitu ya. Jadi ini saya sudah admin. Nah, yang ketiga adalah insurance planning. Sebenarnya udah yang saya bahas tadi juga ya, bahwa insurance planning itu, sebentar, saya bisa coret-coret nggak ya di sini? Oh bisa, ya oke, good. Bisa coret-coret di layarnya ternyata. Nah, insurance planning sebenarnya yaitu pertama, misalnya teman-teman yang tadi saya bahas bahwa fungsinya income protection, punya asuransi jiwa dulu. Terus habis itu berangkat lagi saya punya namanya asuransi kesehatan. Ya, seperti asuransi kesehatan ini ya itu ya dari survei WHO menyatakan bahwa 90% orang sakit dulu baru tutup usia. Sehingga artinya dari 10 orang bisa jadi 9 orang itu akan sakit dulu, menghabiskan biaya sakit yang mahal banget. Dan usia tertentu ya, biasanya saya patokan usia 30 tahun gitu ya. Itu bahkan dengan uang 10.000 per hari gitu ya, itu sudah bisa punya 10.000 ya per hari ya. Sudah bisa punya asuransi kesehatan yang jaminannya 10M. Ya, dana darurat yang 10M kayak gitu. Kira-kira ya. Jadi ya itu karena kita mau mengalihkan risiko. Jadi kita nggak perlu siapin dana darurat yang aduh tiba-tiba saya butuhnya 10M untuk biaya pengobatan kayak gitu. Nah, terus habis itu insurance planning yang paling atas satu lagi adalah asuransi kritis. Asuransi sakit kritis itu gitu ya. Sakit kritis itu dia cairnya sejumlah uang tunai. Fungsinya apa sih? Kalau saya udah punya asuransi kesehatan yang udah cover saya 10M. Jadi kalau amit-amit saya rawat inap di rumah sakit, misalnya ya contoh ya, saya perlu kemo, ya saya udah habis MM-an, ya udah di cover sama asuransi kesehatan, ngapain saya punya asuransi sakit kritis? Nah, ternyata kan kalau misalnya amit-amit kita sakit, kita nggak bisa bekerja lagi, benar nggak? Nah, biaya hidupnya dari mana? Ya kan mungkin orang nggak langsung meninggal misalnya, nggak langsung tutup usia. Nah, biaya hidupnya dari mana? Dan dengan adanya asuransi sakit kritis yang ada santunan nilai tunai gitu ya, santunan uang cash, itu bisa dipakai pertama untuk biaya hidup. Untuk home care, misalnya ya contoh, saya nggak mau terus-terusan rawat inap di rumah sakit gitu ya, mau rawatnya di rumah. Nah, berarti kan butuh duit cash ya. Nah, itu namanya fungsinya dari uang cash yang diberikan sama si asuransi sakit kritis. Jadi kembali lagi teman-teman hari ini ikut, kalau misalnya udah punya polis gitu ya, teman-teman buka lagi polisnya, fungsinya apa, udah di level apa, tinggal dievaluasi. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya udah punya semua lengkap, terus yang tadi fungsi asuransi juga udah punya semua gitu ya, warisan segala macam, ya udah berarti teman-teman nggak perlu ambil asuransi lagi gitu. Yaitu beli berdasarkan kebutuhannya teman-teman. Jangan beli berdasarkan, ya nggak enak lah, ini saudara saya bantu-bantu dia. Jangan ya, jangan teman-teman. Karena ini jangka panjang. Jadi jangan berpikir, ya udahlah sebulan 2 bulan habis itu saya nggak ikut lagi. Yang rugi juga tetap adalah nasabah ya. Jadi jangan teman-teman ya.
Itu sekilas tentang insurance planning. Oke, ya kekeliruan ini saya clear aja ya. Kekeliruan dalam berasuransi adalah beli karena tidak enak, beli sebelum memahami, dan beli premi yang paling kecil ya. Jadi beli karena tidak enak ini kayaknya banyak nih, boleh chat ya teman-teman yang beli karena tidak enak atau beli karena sudah paham. Kalau beli karena sudah paham berarti saya happy, artinya teman-teman tahu apa yang teman-teman beli. Tapi kalau beli karena nggak enak, teman-teman buru-buru buka polisnya supaya tidak kecewa. Ya, banyak orang yang terjadi adalah dia beli tidak enak dan dia berpikir ya sudahlah saya udah punya asuransi, jadi nggak usah perlu dibuka lagi lah, nanti kalau ada resiko baru pas amit-amit ya mau ngeklaim baru dia buka polis, ternyata nggak bisa diklaim. Nah itulah yang terjadi kekecewaan ya. Jadi teman-teman perlu lihat lagi, oh saya beli karena apa ya, karena nggak enak, karena sudah paham. Kalau sudah paham ya udah aman ya. Atau biasanya orang bilang beli premi paling kecil gitu ya. Nah, kadang-kadang premi paling kecil ini teman-teman perlu lihat ya. Jadi perencanaan asuransi itu dalam keseluruhan financial planning itu sebenarnya minimal menempati porsi itu adalah 10%. Jadi bukan semuanya ditaruh di premi asuransi, bukan. Itu udah nggak sehat keuangannya. Jadi dari total keuangan kita gitu ya, cuma 10% yang ditaruh untuk premi asuransi. Jadi misalnya orang punya income 10 juta, berarti dia maksimal gitu ya, kalau mungkin 1,5 juta sampai 1 juta dia boleh taruh di premi asuransi ya. Nah, kenapa? Untuk memastikan supaya manfaatnya maksimal. Seperti itu ya. Jadi teman-teman saya sebentar. Kayak teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya ini nanti di sesi ketiga kita akan bahas bahwa sebenarnya 6 aspek financial planning gitu ya. Financial planning. Yang pertama, kalau teman-teman sudah punya anak, namanya dana pendidikan. Kayak saya pribadi, anak saya udah menginjak usia 2 tahun. Jadi waktu saya hamil, saya sudah taruh uang pendidikan. Itu setahun saya udah hitung berapa. Ya, kayak saya targetnya misalnya nanti di usia 18 tahun, saya target dulu sekarang 1M. Nah, 1M saya udah hitung dengan return 6%, ya, return 6%, tapi bukan di asuransi ya, kalau dana pendidikan, investasi ya, dengan return 6% gitu ya. Saya perlu cicil berapa juta per bulan supaya bisa capai 1M di usia 18. Saya target 1M dulu. Nanti kalau udah oke, saya target lagi 2M, 3M, dan seterusnya. Supaya cukup buat anak kuliah. Nah, jadi anak saya sekarang kan 2 tahun kalau hitungan, berarti 25 bulan. Nah, tapi saya udah taruh 3 tahun. Jadi dari saya hamil, terus anak usia setahun, anak usia 2 tahun. Saya udah taruh cicil per tahun gitu ya. Nah, per bulan itu adalah 2,7 juta, teman-teman. Per bulannya. Saya mesti disiplin taruh. Nah, cuman kadang-kadang saya kumpulin nih, misalnya 6 bulan gitu ya. Saya kumpulin 6 bulan, baru saya taruh ambil di dana investasi. Ya. Nah, untuk dana pendidikan itu ya ke dana investasi. Tapi kalau di asuransinya sampai saya ambil apa? Proteksi ke si dana pendidikan. Artinya anak saya belikan asuransi kesehatan. Jadi kalau amit-amit ya saya nggak pernah berharap kepake. Kalau misalnya dia sakit, berarti nggak mengganggu si dana investasi saya gitu. Itu satu. Kalau anak saya sakit berarti dia punya asuransi kesehatan. Kalau saya sama suami saya terjadi resiko, dana pendidikan anak saya sudah ready. Artinya kita berdua punya asuransi jiwa, asuransi sakit kritis. Itu yang saya lakukan ke diri saya sendiri ya. Nah, terus habis itu yang perlu teman-teman rencanakan adalah dana pensiun. Ya, karena kita bakalan akan pensiun. Jadi ketika kita udah berumur, mungkin udah nggak bisa aktif bekerja, kita perlu duit untuk ya minimal untuk biaya hidup gitu ya. Nah, itu nanti di sesi ketiga minggu depan saya akan ajarin teman-teman cara hitung dengan biaya hidup yang sekarang dengan inflasi kira-kira dana pensiunnya akan jadi berapa sih gitu ya. Oke, terus yang ketiga adalah investment planning. Nah, investment planning itu
adalah yang saya lakukan untuk dana pendidikan anak saya. Dengan tadi yang saya hitung return 6%, berarti anak saya akan kuliah 18 tahun lagi kan ya, waktu saya lagi hamil saya udah hitung per bulan saya mesti nyicil 2,7 juta. Oke. Nah, terus yang keempat, investment planning mungkin nanti minggu depan saya akan bahas ke teman-teman. Misalnya teman-teman bilang, oh saya per bulan cuma bisa nyisikan segini. Jadi bagaimana? Nah, mungkin minggu depan saya akan bahas ya. Terus yang keempat adalah insurance planning. Insurance planning yang tadi kita bahas ya, ada beberapa level jenis asuransi yang perlu teman-teman punya, dan insurance planning ini jangka panjang karena dia akan mengcover melindungi resiko-resiko kita kan, dari misalnya dia lindungi dana pendidikan, lindungi dana pensiun kita, lindungi investment planning kita. Jangan sampai kita udah siapin dana pendidikan, dana pensiun ya, semua punya stasiun-stasiunnya masing-masing, ternyata sorry, terjadi resiko uang pendidikan kita pakai, uang dana pensiun kita pakai, investmentnya juga kita harus tarik seperti itu. Jadi insurance planning ini kayak lem ya, melengketkan semua supaya tidak berantakan dan tidak buyar di tengah jalan. Terus yang kelima adalah tax planning. Nah, kalau tax planning teman-teman memang bukan bidangnya saya ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya usaha atau punya bisnis yang misalnya kayak online gitu ya. Nah, tax planning itu perlu ya teman-teman rencanakan dengan baik. Itu pertama, supaya tidak mengganggu aspek-aspek yang lain gitu. Kayak teman saya ya maksudnya kayak ngeklaim ke kantor pajak akhirnya didenda ya kayak gitu ya. Jadi dan ini bukan bidang saya, teman-teman mungkin punya konsultan pajak masing-masing kayak gitu. Terus yang kedua, tax planning ini juga misalnya buat teman-teman yang punya aset, punya properti. Nah, ketika nanti properti ini mau diwariskan ke anak, si anak harus bayar pajak kan ya. Nah, itu perlu teman-teman pikirkan. Bayar pajaknya berapa, apalagi kalau yang punya aset banyak banget sampai MM-an, 10M, 20M, bayar pajaknya juga lumayan ya. Oke. Yang keenam dari financial planning ini aspek terakhir ya, oke. Aspek terakhir adalah estate planning. Estate planning itu adalah warisan ya. Jadi ini adalah level yang paling tinggi di mana kita udah siapin gitu ya. Baru kita ke estate planning. Kayak saya pribadi. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, saya lanjut. Jadi, kayak saya pribadi, dana pendidikan saya siapin dulu ya, selagi anak saya dalam kandungan, karena saya tahu pendidikan tuh mahal ya. Terus, yang kedua dana pensiun, yang ketiga adalah investment planning, ini saya udah punya ininya, terus insurance planning udah punya, tax planning juga saya udah rapiin gitu ya sama konsultan pajak, dan yang terakhir ada estate planning. Nah, estate planning yang saya memang belum ke situ. Jadi karena saya masih di sini dana pendidikan, dana pensiun, investment. Nah, tapi saya udah punya UP Jiwa 3M. Nah, saya mesti tambah lagi untuk merencanakan yang namanya estate planning. Sehingga nanti kalau saya punya duit, saya mau pakai nih, saya pakai aja. Saya nggak perlu berpikir, aduh ini duitnya, karena kan udah punya stasiunnya semua kan. Nah, jadi duit yang tersisa dari semua stasiun ini udah terpenuhi, duit sisa berarti saya boleh pakai. Artinya saya boleh nikmati, bener nggak? Misalnya contoh saya jalan-jalan, saya mau beli apa ya, kayak sekarang lagi nggak bisa jalan ke Eropa. Nah, misal jalan-jalan ke Eropa pengen beli apa sesuai hobinya kita, misalnya contoh, ya saya beli. Kenapa? Karena saya udah punya yang lain gitu. Jadi nggak perlu takut bahwa wah belanja-belanja tapi yang lain nggak terpenuhi gitu ya. Nah, jadi saya bisa bebas membelanjakan uang saya dan saya juga tidak usah khawatir bahwa saya nggak punya warisan buat anak cucu seperti itu ya. Jadi 6 aspek financial planning ini detail-detail yang lainnya akan saya bahas di sesi 3. Yang hari ini memang kita fokus ke insurance planning karena saya bahasnya the magic of insurance ya. Oke, sebentar saya lanjut ya ke slide. Justru saya belajar yang ini dari pendidikan financial planner gitu ya, baru insight sama pikiran saya terbuka bahwa oh asuransi ternyata fungsinya begitu ya gitu. Jadi hari ini yang saya share ke teman-teman bukan yang saya ciptakan ya, tapi memang teori yang saya belajar dan saya memang praktekin ke diri saya sendiri dalam perencanaan keuangan.
Oke, ya kita sudah sampai pada sesi terakhir ya, diskusi apa hal baru yang Anda dapatkan hari ini, poin apa yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman bawa. Jadi saya berharap ya teman-teman invest waktu kira-kira sejam bersama saya. Saya pengen ada sesuatu yang bermanfaat yang teman-teman dapatkan. Apa misalnya contoh ya bisa aplikasi nih buat perencanaan keuangan saya dan segala macam ya. Oke, nah intinya itu sama supaya sebentar ke saya akan ke chat ya. Tadi ada beberapa yang saya belum tanggapin. Ini rekamannya akan di-share. Iya, benar. Eh, apa batch 1-2 dulu saya nggak rekam, terus Pancal minta saya rekam, katanya ini lebih ke edukasi ya. Jadi teman-teman kalau yang punya supaya nggak kecewa benar-benar, karena saya udah hadapi klaim banyak banget gitu ya, supaya nggak kecewa teman-teman review. Review bukan berarti masih beli. Seperti yang saya bilang, kalau memang misalnya contoh, saya nggak menanggung siapapun, ya berarti nggak butuh asuransi jiwa kan, benar nggak? Bisa nggak ada yang bergantung hidup sama saya gitu ya, saya hidupnya sebatang kara, ya sudah berarti nggak butuh asuransi jiwa gitu. Cuman yang perlu dipikirin, kadang-kadang sebatang kara juga ya kita berpikir, kalau amit-amit tutup usia siapa yang ngurusin ya, kan perlu duit juga ya teman-teman, masa realitisnya, nah kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman di review terus memang udah cukup nggak perlu tambah, ya berarti nggak usah tambah gitu. Jadi nggak usah perlu khawatir bahwa nanti saya review sama agent saya terus disuruh beli lagi dong. Enggak. Justru teman-teman review terus hitung-hitung, oh ini udah oke nih, atau bapak udah nggak perlu ini lagi, ya udah berarti nggak perlu gitu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya, karena itu yang profesional dilakukan di luar negeri. Mengapa kayak Singapura ya teman-teman, kalau punya teman Singapura boleh tanya dia, mereka itu yang mengajukan diri sendiri ke kantor konsultasi. Saya punya gaji segini, saya punya biaya hidup segini, saya punya anak satu, misalnya contoh ya. Mereka akan breakdown seperti itu, baru oke, Bapak berarti butuh tambah jiwa segini, karena gini. Itu dihitungin benar-benar. Jadi memang butuh tenaga profesional yang hitungin. Kalau hari ini udah cukup, ya udah nggak usah ambil kayak gitu. Jadi dulu kalau orang nawarin kita mau beli asuransi nggak, itu salah besar karena asuransi bukan dijual tapi dikonsultasikan. Hari ini orang yang telepon saya gitu ya, hari ini kan kita work from home semua, orang telepon saya, orang tanya saya butuh asuransi yang seperti apa, saya akan tanya dia, kamu posisinya maksudnya kayak orang referensi kan saya nggak kenal langsung, saya nggak tahu nih orang siapa, saya akan tanya menanggung hidup siapa, anak paling kecil usia berapa, udah punya apa financial planning yang seperti apa, itu saya perlu cari tahu supaya saya bisa kasih saran yang terbaik. Jadi bukan mau beli ya, oke saya bikinin, nggak bisa teman-teman, karena produk si asuransi itu tailor made, artinya teman-teman butuh ukuran yang seperti apa ya, tailor made, misalnya baju yang ukuran S, M atau L, atau yang memang udah nggak butuh baju karena udah punya banyak baju itu misalnya ya. Oke, saya coba baca yang tadi ya. Oke. Sering ditawarin tadi udah. Terus ya teman-teman boleh chat ya hal baru yang bisa didapat sambil saya baca chat. Meli ya pernah punya asuransi kesehatan 2, tapi tidak bisa double claim, jadi ditutup dua-duanya karena kecewa. Ya benar, kita ada asuransi kesehatan yang memang tidak bisa double claim, dan pastikan teman-teman tahu prosedur klaimnya seperti apa. Jadi kalau nasabah saya misalnya dia udah punya asuransi kesehatan, saya akan tanya, saya akan baca polis sebelum dia ambil lagi asuransi kesehatan di saya. Mungkin beda merek ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, bikin saling saling melengkapi, bukan saling ini nggak bagus. Jangan teman-teman. Sebagai seorang financial advisor bukan bilang ini jelek, ini kurang, bukan. Tapi kita bilang oke, udah punya ini, misal udah punya 5, nah butuhnya 10, oke berarti kita perlu ambil 5 lagi, contoh ya. Jadi teman-teman bukan udah tutup aja, ini nggak bagus, bukan begitu caranya ya. Jadi kayak Meli bisa jadi waktu ambil mungkin beda asuransi, pikirnya mau double claim ternyata nggak bisa. Nah itu yang perlu dicari tahu ya. Nah kayak teman-teman misalnya orang kekeh mau ambil di saya kartu, sedangkan dia udah punya kartu contoh ya. Saya akan bilang ini nggak bisa double claim loh. Klaimnya sisanya kalau over budget di satunya. Dan dia bilang, oh ya saya paham. Oke, kalau saya paham ya nggak usah. Tapi kalau nggak paham jangan ya. Kan berpikir, double claim aja gitu. Jangan ya. Karena memang tergantung fitur produk. Terus Vina, tapi sekarang pengen
pikir pengen asuransi untuk orang tua, tapi usia terlalu tua dan ada sakit, jadi agak sulit sekarang untuk masuk. Ya, ya justru asuransi itu magicnya, saya mau bilang magicnya atau apa ya? Kalau udah sakit memang agak susah ya teman-teman ya. Justru mumpung masih sehat. Jadi karena perusahaan asuransi bukan perusahaan sosial. Kalau perusahaan sosial kayak apa? Sosial kan maksudnya oh ya memang dia berjiwa sosial berarti bantu orang. Jadi udah sakit dia boleh masuk. Justru asuransi itu memang mengalihkan risiko. Kalau asuransi menerima orang-orang sakit, berarti kan klaimnya jadi gede. Nah teman-teman kebayang nggak? Kita yang sehat itu deg-degan loh. Maksudnya gini, dia rasio klaimnya gede, lama-lama perusahaan bisa bangkrut, benar nggak? Kalau kita hitung dari segi, maksudnya bisnis untung rugi gitu. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa kenapa asuransi nggak mau terima orang sakit lagi ya. Jadi mumpung masih sehat, belum ada record, medical segala macam, ya perlu punya polis, tapi perlu ambil yang sesuai kebutuhan ya. Kalau nggak butuh jangan ambil. Terus dari Margaret Lipia ya. Oke, sejauh usia 19 tahun sudah punya asuransi, sudah klaim 2 kali, saat ini jadi agent di IA. Oke, good. Yang ya sangat sulit sekali ya dijauh sama banyak orang. Oh iya, ini jadi saya flashback ya, pertama kali saya join bidang ini dulu kan masih belum COVID ya, 2013, 2014 saya awal-awal jadi agent belum ada apa-apa, terus apa namanya, ya belum, ya orang mungkin pikir si Tina mungkin ngerjain 3 bulan habis itu udah caw gitu ya. Jadi saya ke undangan, saya nggak ada maksud mau tawarin apa-apa, cuman ini kan kerumunan gitu ya. Teman-teman boleh ketawa dari tempat masing-masingnya. Ini kerumunan, terus saya samperin ya. Saya nggak ada ngomong apa-apa, maksudnya belum nggak ada maksud apa-apa sebenarnya jujur ya teman-teman. Udah mereka bubar. Jadi apa namanya, saya merasa ya sudah nggak apa-apa, memang apa, karena banyak yang belum paham, sama mungkin bisa jadi saya paham sih teman-teman ya, ada yang mungkin dia ditawarin agent, dikejar-kejar, dipaksa-paksa ya saya nggak tahu ya, jadi akhirnya trauma. Jadi ya memang karena pengalaman orang beda-beda, jadi saya akhirnya paham. Kayak kita kan sudah belajar komunikasi ya, jadi kita nggak perlu mengambil bahwa oh berarti orang ini jelek ya niatnya ya, enggak. Mereka semua niat baik, cuman caranya. Terus yang kedua, mereka bisa jadi menilai saya yang agent baru dari pengalaman mereka menghadapi agent-agent lain seperti itu. Jadi menurut saya ya udah nggak usah dimasukin ke hati, karena ketika kita benar-benar profesional gitu ya, profesional itu artinya ya bagi hari ini yang teman-teman yang join ke kelas ini yang memang udah profesional, saya motivasi perbanyak profesionalnya, maksudnya ilmu-ilmu profesional, misalnya kayak saya ambil ilmu financial planner, kita benar-benar konsultasi bukan jualan produk, sehingga orang happy gitu ya. Jadi kita ketemu sebagai konsultan, itu yang akan membuat orang percaya sama kita, trust-nya naik gitu ya, percaya sama kita. Saya yakin di sini yang ambil itu ambil sama agentnya pasti percaya sama agentnya ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi kalau dijauhi sama orang, saya pikir di awal-awal ya, tapi ketika teman-teman sudah profesional, itu nggak akan dijauhi. Malah saya yang dicari ya. Jadi hari ini work from home, saya bersyukur ya teman-teman. Saya bisa, maksudnya anak saya bisa temanin tumbuh kembangnya, tapi saya tetap bisa bekerja, saya tetap bisa berkarya ya. Saya bersyukur banget karena orang-orang itu konsultasi kadang-kadang dikenalin by phone, terus kita bisa meeting Zoom. Jadi saya bisa kerja dari rumah ya. Jadi saya bersyukur banget. Terus yang selanjutnya Greg ya, sayang asuransi pilih kasih, hanya orang sehat yang diterima juga premi mahal, asuransi hanya pengen untung nggak mau rugi. Ya mungkin ini satu pandangan ya, tapi saya nggak membela siapapun. Saya cuma bilang yang logiknya adalah kalau dia terima semua orang, gitu ya, semua orang dan termasuk orang sakit, berarti klaimnya rasionya gede. Maka perusahaan lama-lama akan bangkrut. Karena perusahaan bukan perusahaan sosial kan, dia mesti bayarin karyawan, mesti bayarin agent. Mungkin teman-teman tahu agent ada komisi ya, terus mesti operasional perusahaan. Jadi operasional perusahaan ya termasuk semuanya, terus dia tanggung ya, makanya dia perlu milih gitu ya, seleksi di awal supaya perusahaannya tetap bertahan. Kalau dia nggak bertahan ya itu teman-teman perlu wanti-wanti, aduh
semua diterima. Ini perusahaan bisa bertahan nggak ya sampai saya misalnya udah tua mau ternyata perusahaan udah nggak ada. Wah, itu seram banget ya. Jadi kalau dari alasan secara perusahaannya gitu ya. Kalau kita yang maunya saya udah sakit terima saya dong gitu ya. Ya ya gitu maksudnya apa semua punya pandangannya masing-masing ya. Oke, Budi ya, bukankah semua bisnis dan orang juga pengen untung dan jarang mau rugi? Iya benar. Jadi hari ini saya masih sering kadang-kadang ya orang bukan nasabah saya, terus dia bisa tanya gini, oh, saya ambil yang mana ya? Ini lebih mahal, ini lebih murah. Kalau saya bilang bukan yang mahal sama yang murah yang mana? Teman-teman perlu tahu, mereka itu pricingnya seperti apa. Perusahaan nggak akan mau rugi. Cuman cara pricingnya aja, cara paketan marketingnya gitu. Jadi teman-teman perlu pahami itu baru tahu, oh kalau gitu saya pilih yang ini aja deh gitu ya. Nah itu mungkin ya kita nggak cukup waktu buat bahas ke situ karena dia ada hitungan pricing kurvanya gitu ya. Nah tapi ya itu benar kata Pak Budi ya, bukankah semua bisnis ya orang pengen untung, termasuk perusahaan. Kalau perusahaan nggak untung ya teman-teman, kita yang deg-degan. Karena kan kita nggak klaim sekarang, tapi ketika kita udah tua, udah 20 tahun, 30 tahun lagi gitu ya, kayak saya 30-an. 30 tahun lagi biasanya 60-an. Saya lagi sakit-sakit, baru perusahaan bilang, sorry ya, saya bangkrut, nggak bisa klaim. Wah, ya gimana? Ya, jadi ya itu ya, teman-teman perlu khawatir kalau itu. Jadi harusnya perusahaan untung baru kita happy, karena dia akan bertahan ya. Greg warisan ya, warisan. Oh tadi ya mungkin ya maksudnya kita cari duit beli aset buat apa? Ya. Terus Meli ya betul sekali beli karena tidak enak. Ya perlu dicari tahu ya kalau memang masih punya polis bagi teman-teman yang hadir coba cari tahu ya. Saya beli karena nggak enak ya. Kalau gitu saya lihat dulu deh manfaatnya apa. Kalau udah oke ke cover ya sudah aman ya. Pak Alif tahun 2008 pernah beli karena tidak enak, tapi tahun lalu beli karena sudah paham. Oh, oke. Okay. Good, good. Bagus ya. Sebenarnya gini, kayak saya satu keluarga bisa punya polis puluhan ya. Saya, suami saya, sama anak saya, terus mama saya beli jiwa karena beliau sudah nggak bisa punya polis kesehatan. Saya beli, maksudnya polis puluhan gitu ya. Sampai dulu apa ada yang pernah tanya saya, kamu nggak tahu ya, nggak takut ya perusahaannya bangkrut ya? Saya bilang bukan, saya kalau perusahaan saya tahu dia untung sehingga nggak akan bangkrut. Hal kedua adalah saya juga nggak berharap sakit. Saya cuma berdoa ya kadang-kadang orang kalau lagi bahas sakit saya cuma bilang saya cuma berharap ya saya cuma berdoa kalau bisa kalau udah tiba waktunya saya tidur terus dipanggil aja gitu ya nggak usah sakit-sakit nggak usah tusuk jarum. Sorry ya amit-amit ya teman-teman saya nggak pernah rawat inap gitu ya bersyukur sehat. Saya cuma diinfus itu pun sampai bengkak gara-gara lahiran doang ya. Jadi amit-amit ya, saya takut sama jarum sebenarnya. Jadi saya beli banyak pun saya nggak berharap klaim. Saya berharap ya udah saya ibaratnya ikut kontribusi. Mungkin orang yang butuh dia cair klaim, berarti saya ikut membantu orang tersebut. Tapi kalau saya nggak klaim, saya juga nggak merasa rugi karena saya diberikan kesehatan sama Tuhan. Jadi nggak usah sakit-sakit ya. Oke, Pak Alif bagus ya, sudah paham. Terus yang Suji, saya punya medical insurance, punya insurance kanker, berarti sakit kritis ya, sama punya investment juga. Oke, good. Tinggal nanti kalau misalnya perlu di-review, cukup nggak sih dengan taraf hidupnya? Karena kan income kita makin naik, terus gaya hidup mungkin makin naik, atau tanggungan kita, misalnya oh punya anak satu, punya anak dua, contoh ya, contoh aja. Atau sekarang beda nih tanggungannya dan sebagainya macamnya. Oke, dari grade 6 aspek mana yang dipilih kalau dana yang terbatas? Kalau saya punya anak, ya saya dana pendidikan dulu. Habis itu saya merencanakan dana pensiun. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang masih single belum punya anak, berarti dana pensiun. Atau sambil investasi. Ya. Sebentar, saya lanjut ya. Oke, Xiaohang ini nanti saya akan share ya rekamannya mungkin di grup kita, di grup web. Dewi, mau nanya, kan banyak merek asuransi, bagaimana kita tahu asuransi percaya? Oke, kalau perusahaan, menurut saya semua perusahaan asuransi oke. Semua perusahaan asuransi oke. Tinggal teman-teman pelajari klausalnya. Dia cover apa? Dia tidak cover apa? Itu satu. Terus yang kedua adalah agennya. Orang beli 60% karena agen. Agen itu bukan beli pada saat, misalnya, oh kita tanda tangan enak-enak gitu ya, bukan. Tapi teman-teman percaya nggak ketika teman-teman butuh, orang ini masih ada. Orang ini seperti itu ya. Jadi Dewi perlu analisis dari itu. Perusahaan
terus dari produk, sama dari agent. Jadi perusahaan maksudnya bertahannya, misalnya perusahaan ini dari segi laporan keuangannya dia untung. Terus yang kedua, produknya, saya mau produk yang misalnya saya rawat inap di cover, berarti sudah sesuai. Yang ketiga adalah agentnya. Ya, oke, lanjut. Ibu Lani, yang bermanfaat menentukan asuransi yang dipilih. Oh iya, betul. Jadi perlu lihat ya asuransi yang dipilih, yang udah dipunyai apa, terus udah cocok belum gitu ya. Suji, kalau lupa bernafas ada uangnya ya. Oke. Margaret Livia mencari asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget. Oh, ini yang poin yang didapat ya. Thank you ya. Berarti udah lumayan oke gitu ya, teman-teman dapat sesuatu. Meli, penjelasan Laushu saya sadar asuransi kesehatan itu perlu. Iya, jadi dulu ada orang mau ambil jiwa sama saya ya. Terus saya tanya kenapa dia mau ambil jiwa. Terus sudah saya breakdown gitu ya. Saya bilang saya melihat ini lebih butuhnya kesehatan karena apa kan poin-poinnya sesuai kebutuhan dia. Akhirnya dia ambil asuransi kesehatan. Terus akhirnya penakuan asuransi kesehatan ya. Karena gini, asuransi kesehatan secara premi memang agak mahal dibandingkan asuransi jiwa. Tapi maksudnya gini, kalau kita beli yang murah, tapi nggak butuh, udah nggak kepakai, buat apa ya? Jadi teman-teman, kalau masalah premi, teman-teman diskusi ya sama agent yang memang udah dikenal sama teman-teman, karena itu bisa di tailor made ya, bisa disesuaikan. Oke, jadi jangan berpikir, aduh budget saya terbatas, jadi nggak usah ambil. Jangan teman-teman, diskusi dulu. Perlu angka baru teman-teman bisa pertimbangkan ya. Dan tidak ada keharusan harus ambil kan sama agennya gitu ya. Oke, oke, ke atasnya tadi. Oh ya, Meli udah ya. Deborah, saya ingin tanya soal pop-up dan bagaimana dengan unit link yang mantap ya. Oh, kalau ini saya memang lakukan sendiri ya. Tapi ini teman-teman, ini kan karena Deborah, saya boleh izin. Ini karena forumnya adalah forum umum dan kalau top up kan ada merek ya. Nah, kalau misalnya mau tanya jalur pribadi, saya boleh. Saya memang lakukan top up untuk anak saya tiap tahun. Jadi kayak teman-teman tahun pertama yang waktu saya hamil saya udah top upin 40 juta. Terus tahun kedua saya top upin 53 plus 12 juta. Terus tahun ini saya di awal ini saya mau top upin lagi. Top up itu berarti ambil cuma investasinya aja karena saya mau buat dana pendidikannya. Ini boleh saya ada referensi link yang oke ya karena saya memang pelajari ya. Tapi bukan bidang saya kalau investment, cuma saya pelajari. Makanya saya boleh share. Tapi karena ini forum umum saya nggak share ya jenisnya nanti tidak enak gitu ya. Karena ini benar forum pembelajaran doang. Nanti boleh japri saya ya. Saya memang kebetulan saya memang top up jadi saya bisa share. Oke, Meli, pada saat saya punya asuransi jiwa dari kantor, tapi setelah pensiun saya tidak punya asuransi kesehatan lagi. Oh, oke, nyambung yang tadi ya, benar. Jadi kalau teman-teman udah punya yang ini, nanti kalau misalnya sudah pensiun nggak punya, teman-teman perlu pikirin karena makin gede usia, makin mahal preminya. Itu yang agak repot ya. Jadi perlu ngambil dari awal. Kenapa? Karena masih murah dengan usia masih muda ya. Suji Meli betul ya. Saya merasakan ketika anak saya sakit dan tidak punya medical card ya. Kalau yang sakit ini saya juga ngerasain pas mertua saya sakit, mertua cewek, kita bawanya ke Malaka, ya itu rawat inap 10 hari, habis duitnya 400 juta, sakit stroke. Dan mertua saya memang udah nggak bisa punya asuransi kesehatan karena ada diabetes dari sejak saya jadi agent ya. Nah, teman-teman, mertua saya dua-duanya sebenarnya yang nggak percaya asuransi gitu ya. Ketika mertua cewek saya habis banyak, ini mertua yang laki-laki malah ngejar-ngejar saya untuk punya asuransi. Cuman beliau memang ada tindakan operasi, ya memang sudah agak sulit ya. Jadi beliau tahu ternyata kalau udah ke rumah sakit itu udah kayak keran bocor ya. Kita juga kemarin tuh berasa banget, wah duit udah nggak ada nilainya gitu ya, 100 juta, 200 juta udah nggak ada nilainya. Pengennya tujuannya supaya mertua sembuh ya. Tapi tagihan rumah sakit udah kayak keran bocor kalau saya bilang ya. Lanjut. Meli, maksud saya punya asuransi kesehatan dari kantor, tapi setelah pensiun tidak punya asuransi kesehatan. Iya, berarti perlu direncanakan ya, pengennya seperti apa. Dari Ana ya, lalu mama saya udah pernah stroke, kalau mau beli asuransi jiwa aja apakah bisa? Bukan asuransi kesehatan. Oh, kalau ini
sifatnya diajukan dulu gitu ya. Terus nanti hasil, misalnya kadang-kadang disuruh medical, disuruh check up, kalau hasilnya bagus bisa jadi diterima. Saya punya ada pengalaman begitu. Jadi tergantung kondisi kesehatannya mama ya. Misalnya hasil darahnya bagus, tidak ada keluhan ya, stroke-nya juga pemulihannya bagus kayak nasabah saya dan dia diterima ya untuk jiwanya doang. Terus Xiaofang ya, hal yang saya dapatkan setelah mendengarkan penjelasan ini adalah buat apa pentingnya untuk memiliki asuransi baik itu kesehatan dan pendidikan. Mereka memiliki manfaat dan peran masing-masing. Ya, jadi punya station masing-masing kalau saya bilang ya. Karena memang saya praktekin buat kehidupan saya. Terus hal yang paling utama adalah kita memahami segala manfaat dari tiap asuransi tersebut. Setelah memenuhi keenam aspek, kita bebas gunakan uang kita tanpa khawatir. Iya benar. Karena saya ada orang yang mungkin terbiasa hemat dari keluarga yang hemat. Jadi kita kadang-kadang mau gunain uang gitu ya, terutama setelah saya pelajari financial planning, saya merasa iya ya, kita hidup kan hidup sekarang. Nah kita cari duit, sebenarnya kita perlu nikmati, benar ya? Kayaknya teman-teman setuju deh ya, bagi yang udah kerja kan pengen nikmati. Tapi kadang-kadang kita berpikir, aduh kalau saya udah pakai nanti anak mau kuliah, terus pensiun segala macam. Nah tapi kalau itu udah semua kita udah rencanakan, kita udah bebas pakai uang kita yang tersisa, benar nggak? Udah nggak usah khawatir lagi. Itu fungsinya ya. Oke, lanjut ya. Suji, betul. Saat muda dan sehat, premium murah. Saya beli asuransi ketika usia saya agak tinggi dan punya masalah darah tinggi, preminya jadi tinggi. Ya benar. Ya, ibaratnya orang yang sehat diterima dengan premi standar ya. Tapi kalau yang udah punya sakit biasanya preminya berbeda. Greg ya, manfaat pertemuan hari ini buat saya tentang financial planning perlu sekali dan saya menunggu pertemuan minggu depan ya, ilmunya bermanfaat sekali. Pertemuan minggu depan saya akan ajarin teman-teman cara hitung nilai masa depan. Nanti mungkin saya akan share ya, teman-teman perlu download aplikasi supaya lebih lancar belajarnya ya. Nanti itu teman-teman bisa pakai sendiri hitung. Oh, kalau return 6% berarti saya per bulan mesti berapa sih supaya capai angka segitu ya. Nah, itu financial planning ya. Kalau agentnya meninggal atau resign kita hubungi siapa ya kalau klaim? Setahu saya gitu ya, harusnya setiap perusahaan asuransi sama ya. Kalau misalnya agentnya langsung udah meninggal, biasanya dia ada atasnya yang take handle gitu ya, yang take over. Jadi harusnya ada orang yang gantiin, tapi itu berdasarkan hierarki ke atas. Biasanya leadernya ya kalau kita bilang. Nah, harusnya perusahaan asuransi, orang yang take over itu akan hubungin ke nasabahnya bahwa oh sekarang saya yang handle polisnya Bapak. Kalau ada apa-apa hubungin saya ya. Terus misalnya kan sekarang gampang ya WA kayak gitu. Jadi harusnya secara ininya seperti itu ya prosedurnya. Suji, semoga kerja saya tetap lancar ya Laushu, karena saya biaya asuransi saya sendiri tidak minta suami. Yes, good. Amin ya, saya doakan. Karena dia tidak percaya asuransi walaupun dia punya asuransi juga yang sudah lama dibeli. Ya, oke. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bayar sendiri dari kerjanya kita, kan kita bekerja, itu oke banget ya. Karena kalau saya punya pikiran ya, suami juga punya perencanaan financial planning yang perlu dia lakukan. Nah, kalau kita yang bekerja nih, terutama yang ibu-ibu yang hadir hari ini ya, sama ya, saya berpikir saya bekerja selagi saya bisa gitu ya. Sekarang saya masih ngasuh anak sambil bisa bekerja, saya bersyukur saya tidak membebani suami saya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti ini uang terkumpul, sebenarnya nanti buat hari tua kita juga ya. Jadi kita positif aja. Oke, lanjut Vera. Verawati, kalau setahu saya setiap agent ada atasannya. Oh iya, untuk jawabin yang Greg tadi ya, bahwa agentnya meninggal. Ya, bakal dioper ke atasannya. Suji ya, saya yang kecil juga pernah sakit, masuk rumah sakit, bola-balik waktu itu. Perlu tunggu 5 tahun sampai saya bisa beli asuransi kesehatan untuk dia. Ya, betul. Kalau memang udah pernah sakit, ya itu teman-teman ya. Harus medical, harus ada masa tunggu. Kayak nasabah saya, anaknya masih baby ya. Terus masih baby 7 bulan, tiba-tiba ada benjolan. Nah, itu ya pas banget ya, saya juga sedih gitu ya. Jadi dia udah mau ajuin. Terus sebelum dia kasih saya data-data dalam sebulan, sebenarnya dia udah tarik-tarik 2 bulan sih. Tarik-tarik 2 bulan, terus pas dia kasih saya data, saya tanya dong kesehatannya ya. Baru dia bilang kemarin anak saya cek karena ada benjolan. Ya, akhirnya terpaksa saya tulis dong, declare ya, harus ya, supaya nanti klaimnya nggak bermasalah. Kita mesti jujur. Nah, terus udah tulis, akhirnya dia
ditolak ya, ditolak artinya dipending, nggak boleh masuk karena benjolannya belum dioperasi. Anak baru usia sekarang udah 1,5 tahun, kemarin 7 bulan dan ditolak. Jadi teman-teman yang hadir hari ini ya, mungkin kalau udah akhirnya punya pandangan baru, asuransi sebenarnya itu ya. Nah, yang nggak punya silakan teman-teman hubungin agent yang teman-teman kenal baik. Mungkin teman-teman tahu dia memang udah di bidang ini profesional, dia bisa dipercaya, silakan konsultasi ya teman-teman ya. Untuk cari tahu, oh saya butuhnya asuransi seperti apa. Ya, kayak kita kalau udah sakit baru kepingin mau ambil, biasanya pertama agak susah karena harus medical, yang kedua preminya mungkin akan lebih mahal dari orang-orang biasa. Ini kayaknya poin. Thank you teman-teman. Saya happy banget bisa share yang bermanfaat buat teman-teman, terutama di bagian perencanaan keuangan. Saya berharap kita semua perencanaan keuangannya oke ya, sehingga nanti pas pensiun pun kita benar-benar pensiunnya happy gitu ya. Oke, salam sehat dari saya semua. Saya mendoakan kita semua sehat selalu gitu ya, terus dilancarkan rezekinya, dibukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya di bidang apapun kita. Dan sampai jumpa ya di minggu depan di sesi berikutnya bagaimana cara hitung-hitungan untuk merencanakan keuangan kita yang lebih matang. Oke, bye-bye, 再见.